Cek, cek. Oke, selamat malam sahabat Sobat Samuel semua. Terima kasih buat kesediaannya untuk mengikuti webinar kali ini. Bersama saya kembali, Rafon Prima. Selamat datang di webinar Samuel Sekuritas. 2 minggu lalu kita telah membahas mengenai rotasi ke big cap dan kita juga telah memberikan satu historical pattern ya, bahwa di bulan September ini ada potensi. Biasanya kalau dilihat historical, September IHSG mengalami penurunan dan memang beberapa hari terakhir kita melihat ada dinamika di pasar modal, terjadi penurunan yang boleh dibilang cukup signifikan dan memang terjadi lagi ternyata di bulan September 2021. Untuk biasanya setelah itu bulan Oktober sampai Desember biasanya ada window dressing seperti itu atau potensi rally. Nah, namun ternyata berdasarkan dari feedback dan juga beberapa diskusi dengan beberapa pihak, beberapa nasabah gitu, mungkin yang menjadi satu problem adalah mengenai saham nyangkut gitu ya. Nah, ketika ada potensi window dressing, beberapa kendala utama yang dihadapi beberapa nasabah adalah sahamnya masih nyangkut di beberapa portofolionya masih nyangkut di beberapa saham, sehingga membuat kesulitan beberapa nasabah untuk enjoy atau menikmati window dressing yang potensinya akan bisa kita lihat di bulan Oktober sampai Desember seperti itu. Nah, saya sudah identifikasi beberapa mayoritas saham-saham dari beberapa sektor yang biasanya menjadi problem saham nyangkut, dan saya tidak sendiri. Kali ini akan dibantu oleh beberapa rekan saya. Ada Pak Surya Dharma. Selamat malam Pak Surya. Pak Surya ini adalah Malam Rafon. Ya, selamat malam Pak. Pak Surya adalah Head Research dari Samuel Sekuritas. Kemudian juga ada Pak Antoni Yunus. Selamat malam Pak Antoni. Malam Pak Rafon. Ya, dan yang terakhir ada William Mahmudi, salah satu chartis favorit di Samuel Sekuritas. Halo Bro William, sehat? Sehat, halo. Oke. Nah, kita akan mendapatkan feedback atau mendapatkan insight ya dari rekan-rekan saya yang sudah profesional dan yang sudah memiliki pengalaman yang bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ya di pasar modal, untuk mengidentifikasi dari saham-saham yang setelah saya kumpulkan yang mayoritas juga menjadi problem dari beberapa nasabah ya, terutama di Samuel, dan juga saham-saham ini sebaiknya saya cut loss atau saya hold atau seperti apa, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar, sebagai pendahuluan saya akan sedikit, mungkin hanya 5 menit untuk berbicara mengenai saham nyangkut ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, biasanya saham nyangkut itu ya, biasanya Bapak Ibu sobat-sobat Samuel itu biasanya ketika beli sahamnya lagi rally nih, bagus gitu kan, rally. Nah, biasanya ketika rally dan ketika Sobat Samuel beli, justru yang terjadi bukan lanjut rally tetapi kebalikannya, yaitu harganya semakin lama semakin turun. Dan parahnya, ketika ditunggu-tunggu apakah saham ini balik ke harga pembelian seperti di sini, ternyata tidak mengalami hal itu gitu. Jadi ibaratnya kita tunggu-tunggu sahamnya tidak balik-balik ke level yang dulu kita beli. Nah, itu makanya istilahnya nyangkut gitu kan. Nah, itu biasanya investor ini terjadi biasanya itu karena tidak mengikuti tren sektor yang sedang hot gitu. Misalnya ada satu saham lari kencang seperti itu, tapi sebenarnya saham ini ya sektornya nggak hot, hanya saham itu saja yang lari kencang. Nah, terus tiba-tiba dikejar, terus turun lagi dan nyangkut lah seperti itu. Dan kemudian juga memang ada faktor juga seperti karena banyak saham di pasar modal, pasar saham, ada beberapa saham yang mungkin karena terburu nafsu seperti itu, investor-investor langsung beli sahamnya tanpa paling tidak tahu ini saham ini bisnisnya di bisnis apa, kayak gitu. Nah, itu kurang memiliki pemahaman fundamental secara umum ya. Itu sebabnya
investor banyak yang nyangkut seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bicara nyangkut, biasanya yang saya banyak diskusi floating loss-nya itu ya, kurang lebih dari bahkan lebih dari 20% gitu. Jadi ibaratnya waktu sahamnya mulai turun mau cut loss tapi tidak tega, tapi dibiarkan akhirnya membuat floating loss-nya itu 20%. Nah, sekarang kalau udah floating loss 20%, mau cut loss agak takut juga gitu. Aduh, seperti tapi di satu sisi kalau tidak kita cut loss dan kalau misalnya dana kita terbatas, sedangkan di saham lain atau sektor lain ada potensi rally yang kuat, nah kita melewatkan aja gitu. Jadi cut loss atau hold ini opsi yang harus benar-benar diperhitungkan gitu. Nah, sebelum cut loss kita perhatikan saham yang nyangkut kita itu gitu. Saham tersebut lagi hot topic apa enggak. Kalau misalnya dia lagi hot topic, mungkin ada potensi dia akan naik lagi dan mungkin misalnya kita punya tambahan dana, kita bisa averaging up gitu. Terus perusahaannya ini emang punya fundamental yang kokoh apa enggak sih gitu. Paling tidak teman-teman bisa cari tahu ini perusahaan apa, grup pengendalinya siapa, bisnisnya lagi hot apa tidak. Secara teknikal juga ada potensi rebound atau tidak. Ini juga yang penting. Nah, kalau misalnya jawabannya saham tersebut tidak hot topic, terus nggak ada potensi rebound, nggak punya fundamental yang kokoh gitu kan, ya sudah mantapkan untuk eksekusi cut loss. Tapi setelah cut loss jangan lupa untuk switch ke saham lain yang berpotensi rally, karena ketika cut loss kita punya dana cash dan kita jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kembali lagi yang pertama, ketika beli saham, sektornya lagi hot atau tidak, fundamentalnya ini grup perusahaan besar atau BUMN yang kuat atau tidak, teknikal mendukung atau tidak. Dan yang keempat, jujur secara pribadi saya memprioritaskan untuk trading, terutama bagi sobat-sobat Samuel yang mungkin kalau untuk menelaah atau meneliti fundamental secara lebih dalam mungkin agak kesulitan, prioritaskan trading. Karena apa? Ketika trading kita tetapkan level-level cut loss yang boleh dibilang 3% atau 5%. Jadi ketika saham ini ada potensi untuk tidur lagi, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Oke. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa list saham, ada sekitar kurang lebih ya 30 dari berbagai macam sektor. Dan saya berharap ya, dan sepertinya kemungkinan besar ini saham-saham yang mungkin sobat-sobat Samuel juga menjadi problem ya, saham nyangkut yang ada di list yang saya akan bahas bersama teman-teman saya. Nah, mungkin juga nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan tentang saham-saham lain yang sahamnya nyangkut cukup dalam, bisa diketik di komen di chat atau Q&A. Oke, selamat malam Pak Surya, Pak William, dan Pak Antoni. Oke, kita akan bahas pertama Pak, dari Pak Surya dulu Pak. Ini ada 3 nama saham Pak. Yang pertama Bukalapak, SCMA, dan MTEK. Nah ini menarik Pak, ini sektor teknologi dan kemudian juga dari satu grup lah ya, dari satu grup yang sama, dan rata-rata ya kalau kita bicara Bukalapak ingat histori waktu IPO ya. 1.300, kemudian banyak sekali yang beli ini. Saya rasa Bukalapak ini menjadi problem sejuta umat Pak. Dan kemudian harganya sekarang 800, ya floating loss-nya kurang lebih boleh dibilang 20-25% lah ya kalau misalnya beli di harga di atas 1.000 gitu. Nah, Pak Surya, untuk saham teknologi khususnya grup MTEK nih untuk 3 bulan ke depan ya sampai akhir tahun, apakah sektornya ini hot, prospektif, atau seperti apa Pak? Sebenarnya sih menarik ya, karena ini kan sesuatu industri yang sebetulnya dapat dibilang baru ya buat Indonesia ya. Jadi kalau dulu kita nggak pernah melirik, misalnya MTEK investasi di perusahaan fintech itu mungkin dianggapnya dulu kan merugikan gitu ya. Tapi dengan perkembangannya zaman, di luar negeri juga sudah mulai fintech ini menjadi perusahaan-perusahaan yang diminati oleh masyarakat. Jadi itu juga akan kelihatannya akan berlangsung juga di Indonesia ya.
Namun tapi karena adanya satu mungkin optimisme yang terlalu berlebihan, jadi pada waktu buka itu IPO itu listing itu banyak yang mengalami kerugian karena banyak istilahnya hajar kanan gitu ya. Yang di saat mereka tidak betul-betul memahami sebetulnya perusahaan ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi begitu ada penjual yang cukup besar di awal-awal ya dari asing itu salah satunya, itu membuat harga itu tuh turun cukup banyak gitu ya. Nah, tapi memang dengan penurunan harga itu kelihatannya kalau saya lihat flow dari asing itu mulai masuk ya. Jadi setiap hari itu saya lihat net buy asingnya banyak juga ya. Jadi sebetulnya itu tinggal menunggu momentum saja ya untuk buka ini ya. Apalagi seperti kita ketahui kan Bursa Efek Indonesia itu memiliki aturan baru ya untuk semacam free entry yang lebih cepat untuk perusahaan fintech yang memungkinkan mereka masuk ke dalam perhitungan indeks misalnya LQ45 dan IDX 30 dan lain-lain gitu ya. Nah, kebetulan buka ini baru saja diumumkan mereka masuk ya di bulan 29 September ini ya. Jadi itu mungkin menjadi hal yang positif yang mungkin besok mungkin bisa bergerak positif juga ya dengan adanya itu ya. Nah, kalau MTech sendiri mungkin kita melihatnya mesti investasi dari mereka itu ada berbagai macam kan ya. Kita mesti lihat juga sebetulnya apa sih yang menarik dari investasi mereka gitu ya. Karena valuasi dari masing-masing fintech ini kan mungkin agak berbeda dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan konvensional gitu ya. Yang membuat valuasinya juga kita mesti hitung per satu-satu gitu ya. Kalau SCMA mungkin yang positifnya sebentar lagi ada stock split ya. Ada stock split yang diharapkan akan membuat likuiditas dari si perusahaan ini lebih tinggi gitu ya. Apalagi kan katanya video.com-nya mereka itu akan divaluasi lebih tinggi gitu ya. Jadi itu sebetulnya sih optimisme yang terlalu berlebihan itu yang membuat harga-harga saham perusahaan-perusahaan ini kan sempat terlalu tinggi ya dibandingkan yang seharusnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah mulai stabil seperti ini harusnya sih peluang untuk naik mungkin jadi lebih tinggi lagi ya. Gitu kira-kira, Rafon. Oke, Pak, menarik sekali, Pak. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Pak Surya sendiri. Kalau misalnya saya mengalami lagi floating loss nih, 25%, ya sekitar 25% di saham Buka, SCMA dan MTech. Artinya saya beli sahamnya lebih 20% lebih tinggi dari harga saham sekarang. Ya. Rekomendasi Pak Surya, saya cut loss atau saya hold, atau nanti kalau misalnya hold berarti saya punya dana lebih, saya averaging up kan gitu. Sebenarnya tergantung dari keyakinan kita terhadap industri itu kan. Jadi sebetulnya itu kan kita mesti tahu juga bahwa industri ini sebetulnya seperti Rafon bilang gitu ya, sedang hot atau enggak gitu ya. Kalau misalnya kelihatannya tidak bergerak karena mungkin industri tidak diminati, ada baiknya juga kita misalnya cut loss untuk berinvestasi di tempat yang lain gitu ya. Atau misalnya perusahaan fintech ini mungkin industrinya menarik, tapi nggak bergerak kemana-mana gitu ya. Nunggunya juga mungkin orang bosan juga gitu kan, tiap hari nggak kemana-mana, walaupun asing beli terus tapi nggak kemana-mana gitu, mungkin bisa juga mengurangi porsi kepemilikannya, karena kalau misalnya porsi kepemilikan dikurangi, itu juga ada peluang juga untuk masuk ke industri itu yang mungkin yang sedang hot beberapa belakangan ini gitu ya, dengan isu-isu yang beredar di regional dan global juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita diamkan saja, mungkin floating loss itu mungkin satu saat bisa saja nanti jadi profit juga, tapi kan maksudnya peluang jangka pendeknya itu yang sebetulnya bisa diincar juga ya. Kalau kita misalnya kurangin sebagian kan untuk masuk ke yang lain kan mungkin kan kerugian itu mungkin bisa hilang juga gitu ya, berkurang lah minimal. Oke, terima kasih Pak Surya. Jadi kalau yang saya tangkap, memang dalam jangka panjang Pak Surya expect bahwa ini bisnis punya masa depan, dan ya dari Pak Surya juga mungkin ya memberikan opsi bahwa ya cut loss, tapi memang sebagian ya Pak ya, sebagian untuk di switch ke saham yang sektor potensial ya, terutama terkait dengan pemulihan makroekonomi. Nah, terima kasih Pak Surya. Saya mau beralih ke Pak Antoni. Gimana Pak Antoni? Mungkin punya insight atau komen terkait sektor teknologi, Pak? Ya, Harapon. Ya, basically kan digital trend atau teknologi trend di Indonesia itu kan bisa dibilang masih baby steps ya. So, perkembangannya masih jauh di bawah negara-negara maju yang lain, US, China, UK,
dan growth-nya sendiri dari tech companies itu sebenarnya bisa dibilang more than double digits, even sampai mungkin 3 tahun ke depan. Karena bisa dibilang private equity dan investor-investor lain itu baru masuk sekitar 5-6 tahun yang lalu. Dan biasanya timeline mereka itu typically untuk exit itu sekitar 10-15 tahun. Jadi menurut saya sih perkembangan digital dan teknologi itu masih sangat pesat. Cuma pertanyaan utamanya adalah siapa yang akan menang pada akhirnya, gitu kan? Nah, banyak pertanyaan saya juga lihat nih di Q&A, banyak pertanyaan-pertanyaan soal digital, bank digital, itu bagaimana ke depannya. Ya balik lagi, kalau ngomongin soal bank digital itu adalah user base ya. Jadi basically mana yang usersnya, mereka bisa nge-track users dari pengguna aplikasi bank-bank digital tersebut, dan juga bagaimana bank-bank digital itu bisa mengeksekusikan sistem mereka yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi nggak cuma sekedar mungkin provide attractive deposits rate, tapi juga bisa memaintain retention rate dari customer tersebut sih, dengan cara mungkin marketing programs, bekerja sama dengan gaming industries misalnya, dan lain-lain basically. Ya, mungkin selain itu sih ada pertanyaan juga nih, sekalian aja deh Pak Irafon ya, mumpung ada Q&A juga. Bagaimana saham-saham karya konstruksi BUMN ini bisa dibilang kalau dari segi fundamentals, the orders atau kontrak yang mereka telah dapat itu sebenarnya bisa dibilang bertumbuh sangat pesat, mungkin lebih dari 20% quarter on quarter, apalagi dari year-on-year basis ya, karena kan tahun itu dari low base banget. Nah, yang perlu diperhatikan kalau sebagai retail investors itu, terutama yang timeline-nya typically short-term tradings, biasanya 4Q itu biasanya 3 bulan terakhir dalam 1 tahun, itu biasanya ada government intention untuk mengabsorb semua infra budget. Jadi in a way, budget yang sudah dialokasikan di awal tahun itu pasti di spending untuk infra projects, terutama larinya untuk ke Ministries of PUPR, perumahan rakyat. Jadi pasti ada kesebarannya budget itu untuk tender project-project infrastruktur yang akan menuju balik lagi ke potensi orders yang diterima kepada karya-karya tersebut. Nah, kalau dilihat dari spesifik harga sahamnya bisa dibilang hampir mungkin 6 tahun ke belakang since Jokowi jadi presiden itu 4Q biasanya saham-saham konstruksi pasti naik sih. Kurang lebih kalau saya track itu sekitar 30-40% ya di 4Q alone. Jadi menurut saya sih ada potensi juga since valuasi dari saham-saham konstruksi sudah murah dan harga sahamnya juga sudah turun banyak ya. Mungkin year to date mereka masih underperform index sekitar 15%. Jadi menurut saya sih cukup atraktif. Oke. Terima kasih Pak untuk review singkat positif tentang construction. Nanti kita akan juga ke arah sana, tapi paling tidak saya sudah menangkap view Anda tentang construction. Sekarang saya mau coba ke Bro William Mamudi. Oke. Malam Bro. Halo. Bro minta sarannya gitu. Saya nyangkut di Buka, SCMA dan MTEK. Singkat secara teknikal, boleh diperlihatkan chartnya Bro, dan kalau misalnya view saya sampai akhir tahun nih, sampai Desember, saya cut loss atau saya hold, misalnya saya punya dana cash averaging up atau tidak. Oke, coba kita lihat ya. Pertama yang kita lihat itu Buka ya. Buka itu memang ini sudah jatuh, dia cukup dalam dari 1.300 sampai menyentuh angka kurang lebih 800 selama 2 bulan terakhir ini. Kita lihat dari bulan Agustus sampai September. Nah, kita perhatikan sekarang ini volumenya ini udah nggak setinggi pas dia dibanting ya. Jadi ini kita lihat ada sideways market untuk Buka. Antara 800 sampai kurang lebih 950-an. Jadi menurut saya sekarang ini ada peluang ya kalau untuk Buka, kita ngarepin dia bisa ada reversal mungkin sampai akhir tahun bisa kejadian. Apakah langsung reversal? Sebenarnya sih saya nunggu Buka itu untuk break ke atas ini ada 955, di mana dia ada peluang ini menjadi awal dari bullish reversal. Bisa balik ke arah 1.300. Cuma skenario ini hanya berjalan
Kalau buka tuh nggak jeblok di bawah 800. Kalau kita lihat sini low-nya buka, bukan closing ya, low-nya buka nih sempat di level 775 pas Agustus kemarin, dan sekarang ini 850. Kita lihat ini selama 2 minggu terakhir sebenarnya buka ini udah stabil ya, nggak mana-mana dalam mid range. Jadi menurut saya sih ini bisa di hold dengan asumsi dia bakal lanjut berada dalam awal dari bullish reversal. Kalau dia jatuh buat 755 ya ini baru saya akan cut loss, yaitu low-nya buka pas Agustus kemarin. Lalu tadi juga ada SCMA ya, saya lihat SCMA. Oke, SCMA ini kalau kita lihat dari bulan Juli Agustus, ya ini sebenarnya sempat nyentuh level 1.700, tapi perhatikan selama 1 sampai 1,5 bulan ini SCMA itu sebenarnya udah lanjut rally sampai sekitar 2.130. Jadi menurut saya sih ini ada peluang ya. Kalau kita lihat ini resisten SCMA nih bakal puji dong dekat 2.300. Jadi ini sepertinya nih bisa ada peluang kan breakout. Kalau saya ingat tahun lalu tuh SCMA juga rally lumayan ya pas akhir-akhir tahun. Jadi ini ada peluang. Selama dia bisa lanjut trend line nggak patah, SCMA ini bisa ada peluang break di atas 2.300. Ya, kalau kita lihat di sini, di atas 2.300 itu adalah peak-nya SMA pas tahun 2021. Kira-kira di angka 2.500-2.550. Kita lihat di sini, pas tahun lalu, SMA tuh rally kencang banget ya, dari bulan September sampai Desember. Jadi ada peluang, kalau ini adalah awal dari rally. Jadi saya juga akan hold ke SMA ini. Yang penting dia bisa bertahan di atas uptrend line dan break di atas uptrend line. Kalau di atas flip level 2.300. Kalau dia bisa skenario ini terjadi, kita akan ada peluang untuk fourth quarter SMA ini bisa rally. Jadi saya juga akan hold ke SMA. Di sini MTech yang berikutnya ya. Nah, MTech di sini, sekarang ini kalau kita lihat dari Agustus sampai September, ia sudah tertahan di level 1.900-an. Jadi kalau kita lihat, ini Agustus sampai September, MTech ada peluang, dia bisa menjadi awal dari double bottom. Cuma double bottom-nya di sini ngejomplang ya. Jadi kaki kiri jelas sudah kebentuk. Cuma kaki kanannya masih agak panjang. Jadi sudah ceper dan mungkin butuh agak lamaan supaya dia bisa balik level 2.200. Sebenarnya ya kalau saya lihat di sini memang udah nggak ada downtrend ya. Jadi ini nggak kayak pas Agustus September kemarin ini jatuh kencang. Menurut saya ini bisa jadi awal dari bullish reversal di mana ada peluang untuk MTech ini kembali ke arah 2.200 lalu ke batas di mana resisten di 28 sampai 29. Jadi ini peluang menurut saya untuk buy on weakness dengan asumsi ini sudah mencapai bottoming dari MTech selama 1,5 bulan ini. Dan seperti halnya SMA, saya sih ngelihat ada peluang untuk saham ini dikerek pas kuartal 2021. Jadi ini juga ada peluang menurut saya gitu. Ya, demikian Saudara Rafon. Oke, terima kasih Bro William, luar biasa. Berarti kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya untuk Bukalapak SCMA MTech, kalau dari William mungkin bisa dipertimbangkan untuk averaging up ya, karena ada peluang, terutama di Buka yang masih uptrend, dan MTech dan Bukalapak yang mungkin ada di support ya, seperti itu kurang lebih. Nah, Buka sama MTech yang masih di bawah, yang ada uptrend SMA tadi. Ya, uptrend SMA. Oke, terima kasih Bro William. Nah, kita sekarang masuk ke sektor yang berikutnya yang juga banyak tadi sempat disinggung sama Pak Antoni dan juga beberapa pertanyaan mengenai sektor konstruksi ya. Nah, saya coba mau kembali lagi ke Pak Antoni, tadi sempat disinggung mengenai potensi rally seasonally historical pattern ya di Q4 itu saham konstruksi ini biasanya rally seperti itu. 4 saham konstruksi yang biasanya menjadi jagoan yaitu Adikarya, PT PP Wika, dan Waskita. Nah Pak Antoni kalau misalnya boleh diberikan ya satu saham atau favoritnya Pak Antoni apa sih dari 4 ini gitu? Kalau dari segi fundamental sih saya bisa bilang Wijaya Karya itu yang paling diversified dan paling solid dari balance sheet ya. Cuma kalau dari segi Wijaya Karya ya Pak ya? Betul, Wijaya Karya. Kalau dari segi tactical atau mungkin dari chartis, mungkin William lebih bisa jelasin. Namun kalau Waskita sendiri itu bisa dibilang itu saham lumayan mempunyai beta yang tinggi ya. Jadi bisa dibilang sangat mengikuti pergerakan indeks juga. Dan dari segi masalah utama dari konstruksi itu adalah cash flow dan balance sheet ya. Nah, 2 tahun belakang yang paling mempunyai masalah banyak dari
cash flow dan balance sheet adalah waskita. Maka karena itu bisa dibilang waskita ini currently underdog lah ya, yang paling tidak disukai corporate governance-nya oleh investor-investor asing. Namun dengan adanya recently restructuring dari perusahaan dan juga dukungan untuk pemberian lending dari government untuk restructuring company-nya dan memperbaiki cash flow-nya, ya bisa dibilang secara taktikal saham ini cukup menarik ya untuk retail investors, karena yang drop-nya paling dalam dan masalah utama dari cash flow yang sudah teratasi, bisa jadi malah si waskita bisa outperform Wijaya Karya, walaupun secara fundamental dari segi perusahaan lebih sehat Wijaya Karya gitu sih Pak Rahwan. Oke, menarik sekali nih. Saya baru dapat feedback. Berarti jagoan Anda nomor 1 Wijaya Karya ya. Dan kemudian waskita tahun-tahun kemarin memang mengalami problem dan potensi untuk ya solving problemnya ada ya untuk tahun-tahun ini ya. Oke, jadi rekomendasi Anda untuk konstruksi ADI PTPP Wika Waskita kalau boleh dibilang hold atau averaging up seperti itu ya, karena ada potensi rally ke depannya dalam jangka pendek. Oke, terima kasih Pak Antoni. Mungkin dari Pak Surya ada view lain berbeda atau seperti apa untuk konstruksi? Kurang lebih setuju sih. Saya juga setuju Wika paling kuat ya, balance sheet paling bagus, dan biasanya sih mereka lebih premium juga ya valuasi dibanding yang lain gitu ya sebelum terjadinya penurunan yang tajam ini ya. Nah tapi waskita sendiri memang karena mungkin selama ini kan ada problem kan mungkin di cash flow-nya ya, karena beban bunganya itu begitu tinggi dan sebetulnya sempat mendapatkan sentimen positif pada waktu pemerintah mengatakan membentuk adanya SWF Sovereign Wealth Fund, itu yang mungkin yang paling diuntungkan adalah Waskita Karya dan kalau jalan tol mungkin Jasa Marga gitu ya. Nah, tapi karena memang prosesnya itu mungkin tidak mudah ya, dari mencari orang dan mencari pendanaan itu mungkin masih perlu waktu gitu ya. Jadi waskita itu yang tadinya sempat naik kencang gitu ya, gara-gara ada berita itu kembali turun gitu ya. Karena memang kan karena beban dari si waskita ini kan terutama inginnya si orang-orang itu kan penjualan dari jalan tolnya ya. Karena pengurangan dari penjualan jalan tol itu akan membuat beban bunga yang dihadapi oleh si Waskita Karya ini mungkin akan jadi turun juga gitu ya. Jadi memang itu problem di situ. Jadi kita nggak bisa ngomong perusahaan mana yang favorit, tapi sebetulnya juga kita mesti perhatikan mana sih yang paling diuntungkan gitu ya dengan cerita-cerita itu gitu ya, dan punya peluang naik mungkin lebih tinggi gitu dibandingkan yang lebih bagus sebenarnya fundamentalnya gitu. Kira-kira gitu Pak. Oke, jadi secara umum Pak Surya setuju bahwa konstruksi ini positif ya untuk Q4 2021. Secara historis itu umumnya kuartal 4 itu seringkali malah naik harganya gitu ya. Jadi sebetulnya kita kalau misalnya mau cut loss mungkin di awal-awal harusnya ya, di pertengahan tahun gitu ya. Nah sekarang turunnya udah cukup dalam juga gitu soalnya, udah agak tanggung juga sih. Oke. Jadi ya dari kedua rekan saya Pak Surya dan Pak Antoni, mereka kedua-duanya merekomendasikan untuk hold dan bahkan kalau bisa averaging up karena ini ada potensi rally untuk dikonstruksi. Nah, bagaimana Bro William? Adi PTPP Wika Waskita secara view singkat, halo Bro William. Yes. Ini saya lagi mantau juga. Coba saya share screen ya. Ya, kalau saham-saham konstruksi juga saya ngelihat sini sebenarnya pola-polanya udah mulai menarik nih dari saya bilang sepanjang bulan Berber. Jadi seperti hal yang disampaikan oleh Pak Surya, kita melihat saham-saham konstruksi kecenderungannya memang sudah mulai bergerak uptrend selama 1 bulan terakhir ini. Di Wijaya Karya, kita ngelihat itu dari rebound dari level 850 sekarang 1095. Jadi ada pola triangle yang berarti ini bisa menjadi awal dari bullish momentum. Kita ingat memang sepanjang fourth quarter biasanya itu adalah golden movement ya buat ya saham-saham konstruksi. Makanya kalau Wika ini bisa break ke atas, ada peluang dia ini bisa melanjutin sampai level resisten berikut. Yang pertama saya lihat ini 1.300. Lalu yang berikutnya sini ada lagi sampai level 1.500 ya kalau saya perpanjang lagi. Jadi kita lihat ini upside potensial masih cukup menarik kalau kita percaya saham Wijaya Karya ini akan break dari resisten ini dan kembali bergerak uptrend. Sekilas ini bahkan sudah menjadi pola inverted head and shoulders untuk Wijaya Karya. Saya juga ngelihat di sini pola lain seperti di PTPP, saham-saham konstruksi itu sebenarnya secara keseluruhan itu mulai gerak ya pas bulan Berber ini.
kita ngelihat di sini kalau untuk TPP dia juga udah pola triangle, sini lihat udah ngerounding dari bulan Juni sampai September, dan sekarang ini kita lihat dia lagi nguji resisten 1070. Ada peluang ini akan menguji resisten berikutnya ya, pertama di 1200-an, lalu kedua di level 1300, dan ini masih bisa terus rally lagi. Kalau kita ingat sebenarnya konstruksi itu memang seperti tahun lalu tuh dikerek kenceng pas fourth quarter, lalu setelah itu memang ada koreksi. Kita ingat itu sepanjang tahun koreksi, dan sekarang pas menjelang fourth quarter ini udah mulai mau dikerek lagi. Jadi kalau kita percaya konstruksi ini bakal kembali berulang secara historicalnya, ini ada peluang PTPP juga akan gerak naik. Tadi PTPP, Adikarya juga menurut saya itu polanya mirip. Jadi kalau kita lihat konstruksi semuanya 11-12 bergeraknya mirip ya. Di sini kita ngelihat sepanjang bulan Berber dari September nih udah ngerounding, lalu sekarang nih udah triangle. Pas di 900 ini sepertinya sudah akan break lagi dan bisa ngelanjutin rally. Jadi kita lihat di sini kalau untuk target resisten pertama jelas ke arah 1030-an, 1040-an, dan ini masih bisa lanjut lagi ya. Kalau kita lihat di sini ada resisten berikut yang saya gambar di 1200, dan ini berarti kalau ini kita percaya ada bottoming yang sudah terbentuk dari bulan Juli sampai September, ini adalah awal dari bullish rally untuk saham Adikarya. Satu lagi tadi Waskita ya, Waskita saya belum bahas. Waskita di sini pergerakannya ini kalau kita lihat ini lebih kasar, lebih kasar banding yang lain, nggak kayak triangle. Tapi sepertinya nih bottoming-nya juga udah mulai terbentuk. Pas bulan Agustus kita ngeliat ada Morning Star di sini. Kita lihat sini ada Morning Star 1 yang kebentuk pas awal dari ya pas sekitar tanggal 20 Agustus. 20 Agustus itu ini nunjukin kalau sebenarnya untuk saham Waskita ini juga udah mulai ada bullish sentiment. Di sini perhatiin level supportnya sekarang udah keuji. 2 hari terakhir ini Waskita sempat menguji sekitar level 770-780. Cuma momen dibanding yang lain memang dia belum sekuat ya itu ya bullish sentimentnya. Jadi trading range-nya kebentuk antara support di 75 ke arah level ya kira-kira 900 lah. Saya mau mantau dulu kalau Waskita ini bisa break di atas 900, baru kita seperti hal yang lain bakal lebih optimis. Di mana level bullish berikutnya tuh pertama ya jelas 1000, dan berikutnya saya ngelihat sini juga ada levelnya di 1140. Ya, demikian update secara teknikal. Silakan, Rafon. Ya, wah luar biasa nih bagi Sobat Samuel. Juga banyak yang bertanya di kolom chat dan Q&A mengenai konstruksi ya. Kita boleh bilang secara garis besar yang nyangkut di saham konstruksi ada potensi untuk sahamnya balik di Q4 2021. Tapi kalau misalnya cuman kita biarin aja hold, sayang banget nih. Kalau misalnya ada mungkin dana cash tambahan bisa di averaging up gitu. Jadi kalau kita averaging up, potensi kita mendapat cuannya lebih tinggi kan dibanding kita hanya hold tanpa averaging up. Nah, ini setelah teknologi sama construction yang boleh dibilang dari rekan-rekan saya, Pak Surya, William dan juga Pak Antoni semuanya boleh bilang bahwa saham teknologi konsumer positif. Nah, berikutnya nih saham yang banyak juga ditanya dan menjadi keraguan nih. Consumer staples. Yang pertama Unilever. Pak Surya gimana Pak? Ya, Unilever sih sebetulnya kan selalu premium ya dulu-dulunya ya. Ya. Jadi ROI dia tuh tinggi sekali di atas 100%, dan itu growth-nya dulu-dulu tuh kan sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, cuman memang belakangan ini walaupun laba bersih mungkin masih cukup bagus, tapi pertumbuhannya itu semakin lambat gitu ya. Karena mereka tuh salah satunya kan dapat dibilang kan market leader ya di berbagai merek gitu, dengan pesaing yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Nah, itu membuat pertumbuhan di produk-produk mereka itu menjadi agak terbatas gitu ya. Kalau dulu mungkin kan dianggapnya kan Unilever itu walaupun volumenya tidak tumbuh terlalu tinggi, tapi dari segi harga mungkin orang nggak terlalu sensitif gitu ya. Jadi kalau harga dinaikin dikit ya oke aja gitu ya, karena misalnya orang memakai produk mereka udah terbiasa gitu ya. Nah, tapi pola itu kan semakin ke belakang itu kan mungkin pesaingnya itu juga memiliki produk yang dianggap cukup menarik juga dan cukup bagus juga gitu ya. Jadi ada yang switch juga gitu kalau misalnya harganya dinaikkan gitu ya. Jadi agak price sensitive gitu sekarang gitu ya dibandingkan dulu gitu. Nah, itu membuat memang jadi return dari si pertumbuhan dari si Unilever itu mungkin tidak setinggi yang dulu gitu ya. Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa secara historis mungkin sebutnya PIB-nya udah di bawah gitu kan, minus 2 standar deviasi, minus 3 gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita mesti berhati-hati juga karena
karena ya valuasi yang historis itu mungkin agak berbeda dengan sekarang. Kita nggak boleh terlalu panjang jadi gitu ya memvaluasinya kan, karena kondisinya udah berbeda tadi gitu ya. Jadi memang tekanan dari si Unilever ini belakangan kan cukup dalam gitu ya. Tapi di sisi lain karena turunnya udah cukup banyak juga, kalau saya lihat jadi mungkin agak menarik juga gitu ya. Jadi beberapa hari ini kan, kalau saya lihat juga agak sedikit rebound juga ya, karena harga udah terlalu dalam juga turunnya di bawah apa namanya, di ekspektasi kita juga ya, di bawah target price kita juga gitu, penurunannya lebih tajam tuh. Oke, kalau saya boleh simpulkan fundamental Unilever mengalami tekanan kompetisi ya, tadi disinggung Pak Surya. Pak, kalau saya punya floating loss sekitar 40% di saham Unilever, sementara tadi Bro William bilang konstruksi, saya cut loss di Unilever terus saya pindah ke konstruksi, bagaimana Pak? Nah makanya kan kalau misalnya harga ini apa namanya ya, tetap di situ gitu ya, nggak kemana-mana, walaupun murah tapi nggak naik-naik gitu kan, ada baiknya kita switch dulu gitu kan. Ya, Karena switch. kerugian itu kalau dibiarkan ya mungkin bertambahnya dikit, kemungkinan turunnya lebih dalam gitu ya. Ya, betul. Jadi memang itu sesuatu apa namanya ya, dilema juga mungkin ya kalau kerugiannya udah terlalu dalam gitu ya. Tapi mungkin kita bisa coba dengan seperti yang saya utarakan tadi juga, mengurangi porsinya. Oke. Kita coba saham lain yang mungkin lebih menarik gitu. Jadi misalnya kalau harganya nanti turun lagi, kita nggak nyesel juga gitu ya. Karena si kerugian itu kan mungkin udah dirubah oleh keuntungan di saham yang lain gitu ya. Mungkin itu yang bisa dilakukan saat ini gitu. Oke, kalau dari Pak Surya cut loss setengah lah dulu gitu untuk switch ke saham lain, misalnya saham konstruksi tadi. Terus kemudian Pak Antoni, view Anda tentang Unilever gimana Pak? Ya bisa dibilang sih sebagian besar sama dengan Pak Surya ya. Mungkin kalau mau saya tambahin soal Unilever, mereka kan ada beberapa segmen ya, ada home and personal care, ada food and refreshment. Nah, untuk specifically untuk lokal bisa dibilang walaupun ada recovery dari karena COVID tahun lalu ya, cuma pertumbuhannya itu single digit ya, dan mereka somewhat digital exposure-nya nggak ada, jadi nggak proxy untuk tren dari digital tersebut. Nah, dari segi ekspornya mereka juga bisa bilang turun double digit sih. Mungkin karena global economy juga belum recover sekencang itu. Jadi menurut saya sih kalau memang floating loss-nya udah cukup dalam, lebih baik switch aja. Karena untuk bisa recover balik lagi menuju Unilever yang dulu bisa dibilang it's almost impossible. Karena weighting dari indeks tersebut juga udah, terutama dari fund-fund asset management, mindset mereka udah preparing the cash, mereka udah somewhat menjual saham-saham big cap termasuk Unilever untuk subscribe saham-saham digital ke depannya. Belum lagi nanti ke depannya ada saham IPO GoTo. So, jadi kemungkinan besar adanya perubahan weighting dan flows termasuk dari insti clients dan juga nggak menutup kemungkinan retail investors. Oke, jadi ya memang sangat clear kalau dari Pak Antoni ini ya, lebih baik switch ya. Nah kalau Bro William gimana? Unilever ini ada potensi nggak sih untuk rebound atau ya sudah di 4.000 terus? Oke, secara teknikal saya nggak suka Unilever. Ya. Oke. Oke, saya nggak suka berpanjang-panjang. Kalau kenyataannya jelek, ya kenyataannya jelek. Chartnya Unilever itu dari 2021 nggak bagus. Kita lihat di sini ya. Ini dari 2021, kita sempat kan Unilever tuh 7.600, tapi sejak saat itu kita terjebak dalam downtrend channel yang parah banget. Jadi ini, pas kita nyentuh 7.600, saya ngeliat itu bearish pressure yang nggak berhenti-berhenti Unilever tuh sampai sekarang di September. Jadi setiap kali ada kenaikan-kenaikan itu hanya nguji upper channelnya, dan kita nggak pernah sekalipun itu bisa break ya di atas channel yang udah kebentuk ini. Jadi hati-hati aja. Kalau menurut saya sih secara teknikal tuh Unilever tuh sangat jelek saat ini ya, karena kita benar-benar terjebak dalam bearish pressure yang terlalu kuat. Kalau kita bisa break di atas ada downtrend channel yang kebentuk ini, ya oke lah, itu berarti ada peluang kalau Unilever tuh bisa berada bullish reversal. Tapi kalau untuk saat ini sih saya sangat nggak suka ya. Kalau melihat situasi sekarang, secara teknikal ini benar-benar strong sell situation kalau untuk di Unilever. Tadi selain Unilever, saya tadi ada HMSP Gudang Garam ya. Coba saya buka. Oke, boleh langsung ke rokok HMSP dan Gudang Garam.
Ya. Kalau HMSP ini emang udah jatuh ya, jatuh cukup dalam juga dari 2021, tapi nggak separah Unilever. Sekarang saya ngelihat di sini dari bulan Agustus ke pertengahan September, kayaknya sih ini HMSP lagi stabil ya, sideways di antara level 950 sampai sekitar 1050. Jadi ini memang lagi nggak jatuh. Kita sekarang lagi fokus di trading range ini di level 950 1050. Jadi kalau kita bisa break di atas 1050 ini fokus berarti menjadi pola double bottom. Jadi bisa ada bullish reversal. Jadi saat ini ada peluang ya, kalau percaya ini ada bullish reversal situation. Selama dia nggak jatuh di bawah 950, menurut saya sih kita bisa, ini nggak usah cut loss, ini bisa masuk untuk trading paling nggak. Kalau dia bisa break lagi ke atas ini, berarti ini bisa menjadi awal bullish reversal. Jadi saya akan fokus dulu bagaimana trading HMSP saat ini. Lalu gudang garam, gudang garam ini juga saya ngelihat mirip dengan HMSP. Dia sudah berada dalam sideways situation ya. Jadi di sini dari bulan Agustus ke September sekarang pas level kira-kira 30.000 sampai di level 33.500 lah, 33.500. Ini trading range di sini aja, kagak kemana-mana, tapi juga kagak jatuh. Jadi bisa saja ini adalah awal dari bullish reversal. Yang penting di sini gudang garamnya nggak jatuh di bawah 30.000 ya. Kalau jatuh di bawah ini oke lah, berarti kita harus cut loss. Tapi kalau dia bertahan rebound di atas 30.000, ini berarti bisa menjadi awal double bottom juga dengan neckline di 33,5. Setelah itu ya bisa balik bullish lagi. Yang penting perhatikan di sini ada gap yang belum ketutup, kira-kira di level sini 39 ribuan. Lalu di sini di level 43.500-an. Jadi ini bisa menjadi target kalau kita bisa break atas neckline 33,5. Ya, demikian Rafon, silakan saya kembalikan. Oke, sangat clear dari Bro William bahwa Unilever cut loss. Dan kalau HMSP dan gudang HMSP terutama masih ada potensi nih bisa buat trading. Artinya teman-teman yang nyangkut di HMSP bisa pertimbangkan untuk averaging up dan kemudian trading. Tadi sempat diperlihatkan trading range-nya, sedangkan GGRM masih mungkin menunggu support. Pak Surya, kalau sektor rokok ini gitu ya, dan dengan banyak ya berita-berita terkait terutama cukai rokok tiap tahun dinaikkan seperti itu. Gimana sih view-nya dari Pak Surya tentang industri rokok ini, Pak? Kalau saya mungkin agak negatif ya dengan rokok ini ya. Karena cukai itu kan ternyata efeknya cukup besar ya. Karena kenaikan cukai yang tinggi itu kan membuat kenaikan harga rokok itu tidak bisa mengikuti kenaikan harga cukai. Dapat dibilang tidak seimbang lah gitu ya. Karena adanya price sensitive yang agak berubah juga, sama seperti Unilever tadi gitu ya. Kalau dulu kenaikannya mungkin cuma 10-12% gitu ya cukainya, itu mungkin orang-orang perokok yang cukup fanatik terhadap merek tertentu itu mungkin nggak ada masalah gitu ya untuk menambahnya kan. Tapi ternyata dengan kenaikan cukai yang cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir itu membuat banyak sekali yang switch dari rokok yang mereknya mahal itu kepada rokok yang lebih murah gitu ya. Jadi memang ada pergeseran juga semacam biasanya itu fanatik terhadap satu rokok sekarang menjadi tidak fanatik lagi gitu ya, karena kenaikan harga dianggapnya terlalu tinggi gitu ya. Jadi itu membuat ke depannya saya pikir sih mungkin saham rokok ini khususnya yang saham rokok yang perusahaan yang besar itu mungkin akan tetap tertekan gitu ya. Nah, jadi saya view-nya masih negatif buat saham ini. Kemudian juga kita mesti lihat juga bahwa valuasi historical dia itu juga tidak bisa dilihat juga karena kondisinya sudah berbeda juga ya dengan saat ini gitu ya. Nah, ditambah juga floating dari si saham Sampurna dengan gudang garam ini kan relatif kan nggak begitu tinggi ya. Sampurna itu cuma sekitar 7,5% gitu ya. Gudang garam mungkin belasan persen, 15% kalau saya nggak salah ingat. Jadi itu juga membuat floating dari perhitungan market cap berdasarkan floating yang akan berlangsung mulai dari Oktober sampai secara bertahap sampai April tahun depan itu akan membuat bobot dari kedua perusahaan ini akan turun gitu. Jadi yang tadinya mungkin rankingnya agak tinggi gitu ya dari segi market cap, dengan adanya kondisi seperti itu akan turun gitu rankingnya dengan sendirinya gitu ya. Jadi itu juga membuat hal-hal negatif juga ya buat kedua perusahaan ini gitu. Mungkin itu aja, Rafon. Oke. Nah, saya review ada beberapa pertanyaan ya yang tadi karena kita masih membahas konsumer, saya langsung ke Pak Antoni nih. Sebenarnya di kolom chat ini atau question and answer ada yang menanyakan Indofood dan ICBP nih Pak Antoni.
Apakah tadi sempat disinggung mengenai flow, foreign flow, institutional flow sesuai dengan expertise Pak Antoni nih. Tadi agak terhambat di saham Unilever. Untuk saham Indofood ICBP apakah serupa atau seperti apa Pak Antoni? Ya kalau kita ngomongin ICBP dan Indofood, oke kita ke ICBP dulu kali ya. Itu kan basically most of pendapatannya itu dari produk Indomie instan ya. Nah sedangkan kita tahu sendiri instant Indomie itu industrinya sudah cukup maturing. Jadi most likely pendapatan dari instant noodles itu bisa dibilang di bawah 5% growth-nya, potensinya. Dan yang perlu kita tahu juga, minimum wage di Indonesia itu kenaikannya bisa dibilang sangat kecil atau hampir nggak ada kenaikan. Mungkin tahun ini dan juga tahun depan ya. Jadi dari segi konsumsi itu highly depending sama recovery dari Indonesia ekonomi sendiri. Nah, untuk dari segi Indofood itu kan ada plantation dan bisa dibilang mereka konglomerat lah ya, nggak cuma satu jenis bisnis. Indofood itu selalu dari segi valuasi lebih murah dibanding ICBP. Bisa dibilang 10 tahun ke belakang itu kalau dari NAV, net asset value ya, itu selalu at a discount of 20-30%, which is a common practice. Mungkin kalau beberapa investors juga ngomong itu somewhat discounting corporate governance juga sama bisnis yang terlalu diversified di Indofood, jadi mereka nggak fokus. Jadi ada beberapa fundingnya mereka dipakai untuk family business. Itu feedback dari klien sih. Jadi bisa dibilang dari segi valuasi memang cukup murah dibanding historical, cuma lagi-lagi kita harus factoring in potential weighting dari digital stocks dan juga consumer staples yang lebih ke arah proxy untuk digital trend ke depannya. Itu sih Pak Rako. Oke, menarik nih. Bahwa memang flow asing ini agak kepada saham-saham konvensional konsumer memang agak berkurang ya karena termakan oleh saham-saham yang memiliki digital minded seperti itu. Bro William, mungkin tambahan Indofood dan ICBP, prospek secara teknikal seperti apa tuh? Coba kita lihat ya. Sama. Sebenarnya kalau saya melihat saham-saham grup Indofood ini, kita gerakannya masih belum ada momentum ya. Jadi sekarang ini memang pas kita udah uji support di 6.100 di NDF, itu dari Agustus sampai September low-nya ya. Cuma saya ngelihat juga sebenarnya sepanjang 2021 ini nggak ada momentum kuat tuh kalau untuk Indofood di sini. Jadi agak susah sih kalau saya dibilang mau ngarepin momentum kuat bentuk. Ya oke lah, memang ada gap gede nih di Indofood ya dari 6.300 sampai 6.450. Kalau dia naik, dia bisa nutup gap ini. Tapi setelah itu saya agak-agak sanksi sih kalau bilang kita bisa ada rally kuat per kuartal. Untuk trading mungkin bisa, itu pun harus sabar. Karena untuk saat ini pun kita ngelihat belum ada break ya dari sini nih, dari downtrend yang kebentuk sepanjang 2-3 minggu terakhir. Jadi sih saya akan bersabar di Indofood. Kalau di CBP, mirip seperti Indofood, ini sepanjang 2021 juga belum ada momentum kuat. Ini kalau kita lihat, itu dari support 8.050-an lah, 8.050 sampai sekarang di sini kalau untuk level resistennya sekitar 8.550. Tapi ya itu, kita belum melihat ada momentum kuat bentuk di CBP. Jadi saya nggak terlalu yakin kalau kita ini untuk fourth quarter ada gerakan. Ya bisa aja sih ada gerakan. Kayak tahun lalu sih kalau kita lihat, itu gerakan CBP sebenarnya nggak gitu bagus loh pas fourth quarter. Jadi hati-hati aja. Saya sih lebih mempertahankan sideways situation ini bakal lanjut sih sampai akhir tahun. Kecuali kita bisa break di atas 8.550. Lalu ini berlanjut, baru kita bisa naikkan target resisten di CBP ke sini, yaitu 9.000. Tapi itu semuanya terjadi kalau kita udah break ya, di atas neckline 8.550. Untuk saat ini belum. Jadi saya lebih pertahankan untuk short term trading aja. Oke. Nampaknya kalau kita bicara consumer nih langsung berbeda view-nya. Tadi kita bicara teknologi sama construction kita positif, consumer tapi secara garis besar ya boleh dibilang ya negatif ya. Nah, ini ada pertanyaan nih menarik nih untuk ya cukup terkini ya dari Pak Bimo Wibowo.
efek Evergrande di Cina dan tapering US terhadap IHSG dan sektor mana yang akan kena dampak paling signifikan? Mungkin boleh Pak Surya bantu jawab Pak. Evergrande di Cina dan tapering Amerika. Evergrande ini kan sebetulnya kan kenapa orang takut itu karena jumlahnya mungkin kewajibannya besar juga ya. Itu sekitar 300 billion US dollar. Yang kalau dihitung-hitung kan berapa tuh 4.000 triliun lebih gitu ya kalau dirupiahin gitu ya. Itu kan besar sekali gitu ya. Nah, tapi memang kepemilikan asingnya sebetulnya nggak sebesar itu. Jadi kepemilikan asingnya itu sekitar, kalau saya nggak salah ingat itu 7,4 ya, 7,4 billion US dollar. Jadi berarti kan apa namanya, yang memberikan pendanaan mungkin kebanyakan lokal-lokal juga gitu ya. Nah, cuman sekarang pertanyaan itu kan pemerintah Beijing sendiri itu mau bailout apa enggak gitu ya? Karena besok itu kan ada jatuh tempo juga ya, 83 juta US dollar ya untuk bayar bunga. Nah, jadi orang-orang tuh awalnya pada takut gitu. Jangan-jangan ini kalau default, efek dominonya sebenarnya ditakutkan. Jadi bukan si Evergrande-nya sendiri sebetulnya. Evergrande ini kan merupakan perusahaan properti nomor 2 ya di China ya. Tapi efek ini membuat apa namanya, kupon junk bond di China itu menjadi naik gitu sekitar 12 atau 14% gitu ya. Jadi itu kan berarti efek domino yang ditakutkan karena perusahaan-perusahaan properti yang lain juga mungkin akan kesulitan juga mendapatkan pendanaan gitu ya. Nah, tapi berita terakhir memang apa namanya, si Evergrande ini diberitakan sih besok akan memenuhi kewajibannya ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi ya mungkin marketnya bisa kembali rebound harusnya ya, karena kekhawatiran itu mungkin mulai reda gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai ini default dan merembet ke yang lain-lain, mungkin efeknya baru kita mesti perhitungkan juga gitu ya, karena ini jumlahnya cukup besar gitu. Oke. Gitu kira-kira. Oke, jadi boleh dibilang ya kita belum terlalu melihat ke arah, karena ada yang bilang akan menjadi krisis seperti krisis KPR di 2008 Amerika. Sepertinya masih jauh ke arah sana ya Pak ya. Nah terus kemudian agak berbeda sih. Agak berbeda ya. Tadi ada juga pertanyaan efek tapering Pak. Tapering US terhadap IHSG ini ada efeknya atau nggak signifikan Pak? Kalau tapering ini kan mungkin orang takut kondisi 2013 gitu ya. 2013 itu pada waktu tapering terjadi, indeks kita kan turunnya cukup dalam gitu ya. Jadi bond yield itu naik, harga bond juga turun, indeks kita turunnya lebih dalam gitu ya, ketimbang reboundnya si pasar obligasinya lebih cepat gitu ya di Indonesia gitu ya. Nah, tapi mungkin efeknya agak berbeda tahun ini karena tapering ini kan mau tidak mau kan pasti akan terjadi ya. Nggak mungkin tidak akan terjadi gitu, pasti akan terjadi. Karena itu berarti kan apa namanya, Fed itu mengurangi pembelian surat utangnya dan mortgage-nya gitu ya, yang di sana dibeli, yang sekarang setiap bulan itu kan sekitar 120 billion US dollar gitu ya, perlahan-lahan dikurangi. Nah, tapi memang efek itu, tapering itu kan akan membuat yield di sana itu, yield untuk apa, treasury 10 year itu kan akan naik ya. Treasury naik itu berarti kan membuat SBN kita juga yieldnya mungkin akan naik dan membuat harga obligasi itu akan turun gitu. Secara teoritis seperti itu gitu ya. Nah, itu ditakutkan kan akan menarik dana-dana ke sana juga karena USD Index mungkin kan akan naik dan membuat setelah tapering itu biasanya kan diikuti dengan kenaikan suku bunga gitu. Nah, efeknya itu mungkin yang ditakutkan seperti itu. Nah, cuman agak berbeda dengan kondisi 2013 karena pada waktu 2013 kepemilikan obligasi kita itu mungkin oleh asing itu mungkin sekitar 40%. Dan sekarang itu hanya 22%. Begitu pula dengan kepemilikan saham. Gitu. Pada waktu itu sekitar 55% oleh asing kepemilikan, sekarang itu sekitar 45% gitu. Dan transaksi saat ini jangan lupa kita itu sekarang didominasi oleh investor retail gitu. Jadi agak berbeda kondisinya dengan 2013 ya. Dan kita cukup siap karena cadangan devisa kita all time high saat ini. Karena account kita juga apa namanya surplus ya dalam beberapa waktu ini gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang positif yang mungkin saya pikir sih efeknya mungkin tidak akan seperti 2013 ya. Harusnya sih seperti itu gitu ya. Jadi kita jangan khawatir lah. Oke, tidak perlu khawatir. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi yang mungkin akan saya coba jawab karena ini banyak pertanyaan dan beberapa pertanyaan juga sebenarnya banyak yang sudah terjawab ya selama sesi ini karena ini beberapa pertanyaan ini menanyakan saya punya saham nyangkut di sekian dan kita banyak yang sudah kita bahas dari teknologi,
construction tadi. Nah ini untuk Pak Antoni nih, karena ada pertanyaan bagaimana view waskita sebelum dan sesudah right issue. Kalau Wika, penundaan dan pembengkakan dana apa pengaruh terhadap Wika? Mungkin bisa dibantu jawab Pak Antoni, view waskita karena ini kan ada mereka mendapat dana dari right issue ya. Apakah ini membantu ya penyelesaian kondisi keuangan mereka, debt mereka seperti apa Pak Antoni? Ya, bisa dibilang memang masalah utama mereka dari dulu kan balance sheet ya, basically utang dan cash flow-nya yang nggak bisa di-manage. Karena kan in a way mereka itu dipaksa oleh pemerintah untuk ambil proyek-proyek toll roads. Nah, dengan adanya restructuring, jadi nggak cuma issue sih, ada government guarantee dan lain-lain. Nah, dengan uang ini, basically mereka bisa recycle, mereka punya assets in a way, jadi mereka nggak cuma mendapatkan dana fresh baru untuk mendapatkan proyek baru, tapi mereka juga bisa jual aset toll road mereka ke depannya gitu. As simple as that sih. Oke. Oke, kita udah mulai mendekati penghujung acara ini. Sebelum penutup, saya ke Bro William Mamudi, Bro. Ini tadi sempat kita bahas ya, terutama di sektor konsumer nih, banyak yang nyangkut dan potensi untuk rebound-nya juga sangat kecil gitu ya. Oke, misalnya saya cut loss. Kalau Bro William sendiri, 3 saham yang menjadi jagoan Bro William untuk saya pilih untuk mengarungi bulan Oktober sampai Desember. Boleh diperlihatkan, Bro? Kalau saya ya saham-saham konstruksi tadi termasuk di pilihan saya ya. Oke. Sebenarnya udah 4 tuh itu. Sudah 4. Yang lain-lain oke. Kita dulu sempat bahas bareng loh, Bro. Ingat nggak? Minggu lalu kita bahas saham apa aja tuh? Metal. Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan nih. Saham-saham metal. Nah, jadi saya suka juga saham-saham metal. Jadi tadi udah 4 loh. Jadi saya kasih bonus nih malah udah lebih dari 3. Saham metal kayak satu saham tuh kayak TINS ya. Kita bahas kan metal itu TINS ada di radar kita. Jadi kalau kita ingat pas bulan Agustus itu tuh TINS itu ya. Sorry. Saya kira udah ke screen. Oke. TINS. Jadi kita lihat saham metal. TINS ini ya. Kita ngelihat TINS itu dia sudah rebound ya. Jadi kalau kita ingat dia masuk LQ45 baru-baru ini. Kita ngelihat dia sekarang udah ketahan di level 1440. Ini kayaknya udah mau break lagi nih dari level 1545. Jadi waktu kita bahas bareng, ini kita udah mantau terus nih level support resisten dari TINS. Dimana kalau kita break dari 1550 ini, TINS ini berarti peluang menuju level sini, level 1770 ya. Kalau kita ingat berarti ada ruang kenaikan cukup menarik. Ini adalah peak-nya TINS pas Juli kemarin 770. Dan kalau kita bisa rally lagi, saya taruh target kira-kira di atas 2000 ya. Ini 2040 ini ada yang waktu April kemarin. Di antara itu ini juga ada level yang bisa kita pantau 1900. Jadi menurut saya ini ada secara teknikal ini sangat menarik saham metal dari TINS ini yang harusnya bisa jadi bahan pertimbangan buat para investor pas kuartal. Juga ada Crush, waktu itu kita juga bahas bareng kan di Krakatau Steel kita juga bahas bareng waktu di kemarin pas pembahasan metal mau mental. Ini salah satunya ini yang kita pantau di mana dia itu udah tertahan juga pas support 470-an sampai level resisten 540-an. Jadi ini menurut kita peluang ini bakal ada peluang dia bakal breakout dan bisa lanjut rally. Di sini level flip yang kita tinjau pertama adalah 600 ya. Ini adalah flip levelnya Crush pas bulan April sampai Juni kemarin, dan kalau break lagi berarti kita langsung ke arah 700. Jadi kalau kita lihat ada peluang kenaikan di sini. Kalau dari 500 ke arah 700 berarti kira-kira 20-25%-an adalah kalau yang di sini. Enggak dong, malah udah hampir 40% kan tadi. Kalau 60 ya, kalau 600 itu 20%. Tapi kalau ke sini udah 40-50%. Jadi dua saham ini menarik. Kalau itu saya kasih lagi deh, mumpung Mas saya lagi semangat juga nih. Pegas. Saya juga tertarik Pegas. Nah, saham-saham energi ya, tadi udah metal, sekarang energi juga. Pegas ini juga ada di radar saya nih, Bro. Kalau lihat Bro Rafon, lihat ini sebenarnya udah rounding gede. Pegas itu kalau kita lihat dari bulan Juli sampai September, ini adalah rebound yang cukup kencang kebentuk selama 2 bulan terakhir. Lalu sekarang bulan September ini, kita perhatikan nih sebenarnya Pegas ini udah rebound di atas 1075. Jadi sekarang ini adalah tanda-tanda kalau Pegas ini sebenarnya udah mulai bergerak uptrend.
masih slow memang kalau kita lihat slow aja kenaikannya, tapi kayaknya nih pas fourth quarter bakal makin kenceng ya, bakal makin kenceng. Dengan target resisten pertama jelas ke 1.220-an sini. Kalau dia bisa naik lagi, kita ingat ini sebenarnya masih gede loh targetnya ini kalau untuk Pegas. Gimana kalau kita lihat flip level berikutnya kira-kira ke sini nih, 15.30. Ini saya pakai kira-kira di level 1.500 sampai 1.550. Yang kalau kita lihat di sini, ini adalah flip levelnya Pegas yang kebentuk dari tahun 2021. Jadi kalau kita ingat 2021 itu kan cukup lama ya ini dibanting Pegas. Lalu setelah itu kita baru sekarang, baru 2-3 bulan terakhir nunjukin tanda-tanda dia bottoming dan baru awal bullish rally. Jadi ini bisa dipertimbangkan jadi kawan-kawan di Sobat Samuel di mana saham-saham metal dan energi bisa jadi perform pas nanti fourth quarter 2021. Setelah construction tadi juga kita sebut, jadi kita kasih bonus sekalian. Oke, terima kasih Bro William. Jadi Sobat-Sobat Samuel, ketika kita cut loss, kita tahu kita harus switch saham apa. Yang pertama, konstruksi, jelas. Terus yang kedua, tadi ada timah, dan juga Krakatau Steel ya. Satu lagi tadi apa Bro William? Sorry, saya lupa. Wah, parah lu, Pegas. Kita bahas bareng. Pegas. Penekanan ini, Pegas itu penekanan itu. Jadi ya saya dengan rekomendasi ini kita berharap Sobat-Sobat Samuel tadi banyak pertanyaan juga yang nyangkut. Mungkin nggak bisa semua kita cover ya, tapi mayoritas sudah terjawab ya. Terutama saham consumer, cut loss, floating loss banyak. Ya, kami menyarankan gitu untuk bisa cut loss atau misalnya seperti tadi Pak Surya bilang kalau misalnya tidak bisa full semua mungkin sebagian dulu dan mulai switch saham-saham seperti yang potensial construction, energi, Pegas. Oke, saya mau ngucapin terima kasih Pak Surya buat kesediaannya waktunya malam hari ini boleh memberikan sebelumnya. Ya, sebelumnya nih ada yang nanya nih dari Pak Mulyadi nih, saya sempat baca nanyain BRI ya red issue. Oke, boleh kita bahas dikit aja karena ini kan red issue-nya besar ya. Jadi banyak yang nyangkut juga mungkin jangan-jangan gitu ya. Betul, iya. Jadi BRI ini kan sebetulnya kan red issue ini kan membuat banyak tekanan nih di harganya ya karena red issue ini kan hampir 96 triliun rupiah yang sebetulnya inbreaknya itu kan berita sekitar 56 triliun ya. Jadi ada 55 triliun ya. Jadi ada 41 triliun yang berupa dana dari masyarakat yang diharapkan bisa ditarik dari red issue ini gitu ya. Nah, sebetulnya yang menarik itu kan pertanyaannya 41 triliun ini bisa keserap apa enggak gitu sama masyarakat kan, yang membuat makanya banyak sekali fund-fund yang mungkin udah kepemilikannya udah besar karena mereka mungkin harus mengumpulkan dana kembali gitu ya, sedangkan banyak perusahaan-perusahaan lain yang IPO yang cukup besar, jadi mereka itu diperkirakan mungkin ada yang mengurangi porsinya supaya bisa melaksanakan rate-nya gitu ya. Jadi saya juga sempat bertanya-tanya ini berapa persen sih sebetulnya 21 triliun ini yang bisa keserap ya. Kalau menurut saya 50%-nya udah cukup bagus gitu ya. Nah, tapi data terakhir itu betul. Nah, satu hari sebelum hari ini tuh saya sempat lihat data itu ternyata 25 triliunnya udah keserap gitu. Udah 60% gitu. Jadi sebetulnya hari ini kalau ditambah mungkin bisa-bisa mendekati ke arah 100% juga gitu. Nah, yang menarik sebetulnya dengan adanya right issue ini sebetulnya book value per share dari si BRI ini menjadi naik gitu. Yang tadinya tuh sekitar di bawah 1.600 ya, 1.500 sekian gitu ya. Nah, itu naik kira-kira kalau misal 100% itu naik ke 20%. Kalau penyerapannya 50% yang 41 triliun itu kenaikannya kira-kira 16% gitu. Nah, sekarang dengan kondisi minimal 60%-nya berarti kan kenaikan mungkin bisa sekitar 17% ya. Price book value-nya ya. Itu berarti kan sekitar hampir 1.900 lah kalau misalnya cuma 60% ya. Nah, dengan seperti itu berarti kan book value per share-nya itu naik 17%. Price book value-nya dari si BRI ini menjadi turun. Ya, jadi di bawah 2 kali, sekitar 1,8 kalian gitu ya. Karena harganya turun gitu ya. Nah, tapi dengan selesainya right issue ini, perkiraan saya sih kemungkinan harganya akan kembali naik gitu, mengalami penguatan. Karena book value per share juga naik, ada harganya itu tertekan selama right issue gitu ya. Jadi itu mungkin ke depannya mulai besok sih mungkin positif sih ya. Kalau view saya sih ya untuk BRI ini ya. Kira-kira gitu, Fon. Oke, jadi Pak Mulyadi kira-kira. Pak Surya sempat bilang kalau misalnya ini right issue ya lancar, book value
1.900 per lembar ya Pak ya, kira-kira ya Pak ya. Kira-kira. Ya 1.900, kalau misalnya BRI itu biasanya price to book di atas 2 kali ya, 1.900 kali 2 aja udah 3.800 ya. Kalau misalnya sekarang 3.600 ya berarti masih murah ya 2 kali. Tapi kadang-kadang BRI bisa 2,1, 2,2, 2,3, jadi harusnya sih malah. Iya. di atas level di atas 4.000 sih bisa ya Pak ya. Itu menjawab pertanyaan tadi dari Pak Mulyadi. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan sekali lagi terima kasih Pak Surya boleh memberikan insight-nya, boleh memberikan ya view-nya kepada kita sobat-sobat Samuel, nasabah-nasabah retail. Terima kasih juga buat rekan saya Pak Antoni Yunus. Terima kasih terutama view-nya di sektor konstruksi ini cukup komprehensif. Dan juga terima kasih untuk Bro William Mamudi yang selalu semangat dan memberikan contekan konstruksi metal pegas. Oke. Terima kasih buat seluruh nasabah-nasabah, sobat-sobat Samuel yang sudah mendengarkan. Harapan kami portofolio rekan-rekan semua akan lebih bagus lagi, terutama di kuartal 4 2021. Jangan lupa nantikan kembali acara-acara webinar kami dari Samuel Sekuritas. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.